Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Palembang, Pak Ali Sukri, yang kami hormati yang wakil dari 0418 Letkol BI, demikian juga Pak Fata dari Sekretariatan Sekwan DPRD Kota Palembang, rekan-rekan yang hadir, baik OPD di sini hadir, rekan-rekan dari DPRD Kota Palembang, ada Kadis Perdagangan, kemudian yang wakilnya pariwisata, demikian juga Kadis DPR, rekan-rekan yang mewakili Perhubungan Kota Palembang, Satpol PP, pimpinan instansi terminal di sini yang mewakili Ketua PN, ada dari BMKG, demikian juga dari PLN, dari BPJN ada, dari BPDB ada, belum ada ya. Dari jasa raja Pak Edwin, terima kasih. Kemudian juga dari kemitraan kami Serkom, dari pimpinan umat beragama Kristen Katolik Pak Pargun, juga Pargun, demikian juga rekan-rekan lainnya, khususnya tamu undangan eksternal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan Kasat, saya ulangi Kapatov, Kasat Osnal, demikian juga para Kapolsek, dan semuanya yang hadir di Aula Pantiatama ini yang tentunya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita pada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa hadir di sini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lindung tahun 2024 yang tentunya peniti beratannya adalah kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama-sama. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dengan suasana musim hujan saat ini. Kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan pas masuk pada tahun 2024, bagaimana kita kembali menjalankan rutinitas tugas-tugas yang menjadikan tanggung jawab kita semua di sini, selaku pimpinan maupun yang mewakili dalam penggelaran kegiatan yang ada di Kota Palembang, yang tentunya harapan kita bersama-sama dapat berjalan dengan aman, lancar, tentram, dan damai. Bapak dan sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi, tentunya perlu saya gambarkan persamaan persepsi atas kegiatan keras komunitas sektoral ini, karena sejatinya ini bukan miliknya polisi. Ini bukan miliknya polisi, ini adalah miliknya masyarakat Kota Palembang, yang tentunya kita yang hadir di sini mewakili instansi pemerintah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab bagaimana kehadiran kita selaku pimpinan yang mendapatkan amanah untuk mengemban tugas dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya demi masyarakat Kota Palembang. Persamaan persepsi inilah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan sekalian. Dengan demikian harapan kami selaku leading sektor ataupun
yang dikedepankan. Tugas pengamanan di Kota Palembang dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan Bapak dan sekalian, yang pada akhirnya betul-betul harapan kita terciptanya situasi aman, lancar, tentram dan kondusif serta damai dalam penggelaran pengamanan Hari Raya Natal bagi rekan-rekan kita umat Kristen dan Katolik. Demikian juga kegiatan libur dalam rangka tahun baru tahun 2024 menyongsong tahun baru tahun 2025 betul-betul dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan menyikapi rapor ini sekali lagi ke depan tugas kita semakin banyak, namun semakin lebih ringan. Kita berhasil menggelar pilkada tahun 2024 bersama-sama dengan aman, lancar dan damai. Ini menjadikan modal kita, dan harapannya ke depan dengan modal tersebut beban pekerjaan kita semakin lebih ringan walaupun banyak. Tinggal menata untuk menjadi lebih baik Kota Palembang ini, untuk lebih tertib Kota Palembang ini, dan lebih aman Kota Palembang ini, yang tentunya dengan tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili instansi pemerintahan yang pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan kami dengan sebaik-baiknya. Langsung saja pada masuki paparan. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya sekali lagi tadi sudah kami sampaikan, kegiatan kita rakor ini tujuannya adalah dalam rangka penggelaran pengamanan kegiatan perayaan Natal tahun 2024 dan menyongsong pergantian tahun 2004-2005, yang tentunya kegiatan tersebut diikuti dengan kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan wisata maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial lainnya yang membutuhkan perhatian kita. Demikian juga bentuk kegiatan rekreasi yang ada di pusat-pusat perbelanjaan. Yang terakhir juga kegiatan dalam rangka penggelaran arus lalu lintas dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang pertama dan kedua ini, yang tentunya juga memiliki resiko atas kegiatan pengamanan arus mudik maupun arus balik dalam rangka menyongsong pergantian tahun 2024-2025 maupun perayaan Natal tahun 2024. Inilah perlu kita pahami bersama-sama. Dengan demikian, dan kita pada pagi hari ini memiliki ke depan satu perencanaan yang sama. Harus berbuat apa? Saya ini hadir dan ke depan untuk berkiprah. Sebagai contoh mungkin, kalau seandainya dalam rangka Kamsudit Carlantas, Dinas Perhubungan maupun nanti BPJS maupun BPTD mendukung sebisa mungkin tupoksi yang sudah melakukan pada tugas komunitasnya, menghadirkan kendaraan yang bisa memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin menyiapkan kendaraan derek, mungkin menyiapkan sarana-sarana bengkel-bengkel yang bersifat mobile, kemudian mungkin menempatkan marka-marka jalan, mulai pun barier pada tempat-tempat yang dibutuhkan. Yang terakhir, menghadirkan personelnya, karena ini penyakitnya setiap tahun kami itu selalu sendirian, seolah-olah tidak ada personel yang lain di Republik ini selain polisi. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya pemahaman kegiatan kita pada pagi hari ini, ke depan Bapak dan sekalian bahkan mengawasi dan menugaskan stafnya untuk bersama-sama dengan kami sejauh mana perbantuan yang dapat diberikan.
Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian juga rekreasi ataupun wisata di pusat perbelanjaan. Kami berharap masing-masing stakeholder dapat bekerjasama dengan pengelola tempat-tempat pusat perbelanjaan guna mengurangi kemacetan. Sebagai contoh, kalau setiap tahun itu rutinitas di OP Mall, di PTC maupun di PI kemacetan selalu terjadi. Bagaimana langkah kita? Tentunya dengan kita melakukan rekayasa, bukan rekayasa lalu lintas, tapi rekayasa bagaimana sarana kendaraan ini bisa dialihkan pintu masuk dan pintu keluarnya di mall tersebut. Dengan demikian, dengan pengalihan pintu masuk dan pintu keluar akan semakin memberikan ruang kendaraan yang lain tidak antri. Sebagai contoh mungkin awal dari OP Mall, kalau pintu masuknya di depan, bagaimana caranya? Itu adalah pintu keluarnya di balik. Pintu masuknya diputar dulu. Dengan demikian rekan-rekan akan memiliki suatu strategi bagaimana mengurai kemacetannya. Itulah saya berharap dengan pelakon ini Bapak dan Ibu sekalian berpikir bagaimana perbantuan yang dapat kami lakukan. Mungkin di PTC juga sama. Kalau di flyover ada turunan kendaraan arus deras, bisa sudut putih pintu keluar kendaraan masuk. Ternyata di depan flyover juga ada pintu masuk. Bagaimana supaya tidak menambah kemacetan? Ya pintu masuknya jangan di situ, atau di sudut putih hanya satu arus saja, supaya yang keluar tidak usah boleh, hanya boleh masuk saja. Itu suatu pemikiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap rekan-rekan stakeholder yang ada memiliki satu inovasi bagaimana memikirkan kota Palembang ini supaya lebih baik. Termasuk mungkin DPI kerjasama dengan DPRD untuk masalah perparkirannya. Bisa nggak kan DPRD Provinsi yakin hari libur tidak ada kegiatan? Bagaimana mengakomodir kerjasama dengan instansi terkait, pada akhirnya tempat-tempat perparkiran yang ada di PI itu bisa terakomodir di DPRD Provinsi Utara. Inilah bagian pemikiran kita semua Bapak dan sekalian. Saya berharap Bapak dan sekalian di sini bisa membantu kami bagaimana cara mengurai permasalahan yang ada di kota Palembang ini. Tentunya ini tidak terlepas dari peran stakeholder yang lain, termasuk mungkin dari PLN, bagaimana membantu supaya event-event yang bersifat tertentu tersebut tidak terganggu, bagaimana kehadiran petugas-petugas di lapangan yang disiagakannya, di mana pusat perkantorannya, di mana poskonya, sehingga dari rekan-rekan sekalian saling terinformasi dengan baik-baiknya. Saya berharap anggota kepolisian, baik itu yang di Polrestabes, di polsek-polsek memahami ini. Dengan demikian komunikasi ini bisa berjalan, tidak pakai lama. Sebagai contoh, apabila di malam hari banyak lampu yang mati, sering saya katakan anggota Polrestabes maupun polsek, tolong kamu ketahui nomor teleponnya itu percintaan, nomor handphone yang dicek itu berapa. Dengan demikian, ketika patroli, ketika jalan, cara berpikir kita itu sudah secara spontan langsung, oh saya harus menghubungi piket percintaan di nomor ini. Pak, tolong PJU ini penerangan jalan umum di jalan ini sangat berbahaya. Kok nanti tolong dibantu dihidupkan Pak, agar jangan solusinya. Inilah harapan kita bersama. Dengan hadirnya Bapak dan sekalian itu, kegiatan-kegiatan yang bersifat kepada masyarakat dapat dihandle dengan cepat, tidak pakai lama. Yang pada akhirnya kita memiliki niat untuk membantu teman-teman kita di Kota Palembang menjalankan
ibadah, perayaan, maupun rekreasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dengan kita memahami kegiatan ini, tentunya kita juga akan melihat sejauh mana kegiatan ini akan dilangsungkan pada tempat-tempatnya yang memberikan fokus daripada kehadiran kita. Sebagai contoh, di gereja kegiatan perayaan Natal, tentunya mulai sekarang saya berharap para pimpinan gereja, baik itu gereja Kristen dan Katolik, sudah menginformasikan kegiatannya kepada kami, khususnya kepolisian. Demikian kami bisa memberikan perbantuan penempatan kekuatan personel yang diharapkan. Kita tidak boleh underestimate, namun kita tetap siaga bagaimana menempatkan personel kita, petugas keamanan. Dengan demikian, rekan-rekan kita yang sedang melakukan ibadah dapat terjaga kelangsungan kegiatan ibadahnya. Demikian juga sentra-sentra perekonomian. Bapak dan sekalian yang dihormati, tadi kami sebutkan bagian pusat-pusat rekreasi, yaitu mall. Tolong pada kesempatan pertama sudah dipikirkan bagaimana cara berkomunikasi yang baiknya. Kita ini kota Palembang maju, kita ingin kota Palembang aman, kita ingin kota Palembang kehidupan ekonominya berjalan. Tetapi kita juga berharap kelancaran-kelancaran yang ada ini semua terkumpul. Jangan sampai nanti kita sudah capek-capek di jalan, banyak netizen yang mengatakan, wah Pak, macet Pak, nggak ada petugasnya Pak. Karena apa? Karena bentuk kegiatan kita koordinasinya tidak maksimal. Kita tidak pernah mengingatkan kepada para pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk membantu penggelaran pengamanan ini. Oleh karena itu, dengan lintas sektoral kita berapat bersama-sama, diharapkan tugas kita bersama-sama, dan kami dari pihak kepolisian sebagai leading sektornya membantu Bapak dan Ibu sekalian menginformasikan apabila ada hal yang bisa mengganggu yang menjadikan peran daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk bertugas memperlancar kegiatan masyarakat tersebut. Yang berikut, perbankan maupun tempat-tempat transaksi keuangan ini dengan perbantuan kita untuk pengawasan. Jangan sampai nanti ada pembobolan ATM, jangan sampai nanti ada tindak pidana skimming di ATM. Ini membutuhkan perhatian kita semua, baik kami tugas keamanan maupun pihak-pihak yang terkait. Seharusnya di sini perbankan dilibatkan. Tapi Bapak ya, kita ke depan lagi sebelum kita rapat, kita rumuskan siapa-siapa yang harus diundang dan tujuannya apa, supaya petugas keamanannya juga pangsuan kasarnya yang ada di perbankan tersebut ikut berperan membantu tugas kepolisian yang konon anggotanya terbatas. Inilah kita berharap lintas sektoral ini kita bekerja sama, memberikan penjelasan, mengingatkan bentuk-bentuk pengamanan swasta yang paling perlu kita kedepankan. Dengan demikian, tugas keamanan yang diemban oleh kepolisian sebagai leading sektornya dapat terkendali dengan sebaik-baiknya. Pemukiman yang ditinggalkan, Bapak dan sekalian yang saya hormati, Polda Sumatera Selatan adalah ranking kelima terbesar tindak pidana konvensional yang terjadi. Saya sebelum rapat di sini, saya menyampaikan Pak, kita harus ada strategi bagaimana supaya kejahatan kita ini berkurang, terutama kejahatan konvensional. Mungkin kalau penganiayaan dengan senjata tajam itu sudah menjadi satu budaya. Namun yang harus kita waspadai adalah kejahatan konvensional lainnya, yaitu pencurian. Sering saya katakan kepada Bapak dan kalian, tolong lagi kita ini
memiliki beban moral untuk bagaimana mempolisikan Bapak dan sekalian. Ada istilah community policing, bagaimana mempolisikan Bapak dan sekalian masyarakat itu dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengenali tugas-tugas keamanan untuk dirinya sendiri. Sering saya katakan, pencurian di kota Palembang cukup tinggi. Kalau polisi bergerak sendiri tidak akan mampu. Tadi saya katakan sebelum rapat di sini, saya mencoba panggil Pak Kapal. Strateginya apa? Strateginya ini. Tolong ada prioritas. Dengan demikian kita ingin menilai prioritas itu kita evaluasi di minggu berikutnya berhasil atau tidak. Namun di luar daripada itu, permasalahan kejahatan menjadi tugas kita bersama, Bapak dan sekalian. Tadi saya katakan kami memiliki tugas untuk bagaimana Bapak dan sekalian itu mengenai tugas-tugas polisi, mempoliskan dirinya sendiri. Sebagai contoh, dengan Bapak sudah mengenal rumah terjaga. Oh iya, rumah saya terkunci. Oh iya, motor saya itu harus dalam kondisi yang aman. Dimasukkan ke dalam, kalau perlu dirantai tebal, kalau perlu diberikan kunci duplikat supaya tidak bisa dikunci. Itulah yang namanya mempolisikan masyarakat, mengenal tugas-tugas kepolisian, sehingga mereka terjaga akan keamanan dirinya sendiri dan keluarga. Oh iya, kalau saya jalan malam itu jangan sendirian, jangan pulang malam. Kasih tahu anak-anaknya. Itulah yang namanya mempolisikan masyarakat, mengenali tugas-tugas mengamankan dirinya sehingga tidak menimbulkan satu kejahatan. Inilah tugas kami agar kiranya kejahatan konvensional yang ada di kota Palembang itu bisa turun dengan secara drastis. Kalau hanya mengharapkan polisi berat sekali. Tadi kami sekali lagi sebelum rapat kami mencoba koordinasi dengan Pak Kapol tentang program-program ke depan pasca operasi lilin ini. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Polrestabes Palembang harus berupaya bagaimana menekan kriminalitas supaya turun. Kami berharap tugas-tugas tersebut terbantu oleh Bapak dan sekalian sebagai Bapak tadi. Oh iya Pak, supaya tidak ada tawuran itu, tolong lampunya dihidupkan loh. Jangan sampai gelap gulita. Tolong disebar dengan tugasnya juga. Ya, sehingga demikian kejahatan-kejahatan yang muncul dari masyarakat tidak akan terulang. Bapak dan saudara yang saya hormati, beberapa permasalahan terhadap kejahatan yang timbul di pemukiman saat ini cukup tinggi sekali. Kedepan kami berharap Bapak dan sekalian lebih meningkatkan pembantuan pengamanan swakarsa, khususnya yang dari pemukiman. Dengan demikian pengamanan yang bersifat mandiri itu menjadikan alat kami membantu situasi di ada kepolisian yang notabene terbatas segala yang kami miliki, baik itu jumlah personilnya, baik itu sarana pendukungnya, baik itu dukungan kesejahteraannya, yang pada akhirnya dengan kombinasi yang ada tugas-tugas menjaga keamanan bersama-sama dapat kita ciptakan. Bapak dan saudara yang saya hormati, yang berikut tempat wisata. Tempat wisata bagian daripada sebuah ambang kepolisian. Kalau ibaratnya kami itu polis hasrat. Ada keributan masyarakat, berarti di situ ada potensi terjadi tindak pidana. Sebagai contoh mungkin yang paling gampang copet, mungkin yang paling berat perkelahian. Inilah dibutuhkan kehadiran kita yang ada di sini,
Mungkin tadi saya katakan kalau mungkin anggota polisi itu sudah wajib ada, nanti harus ada. Sarana pendukungnya apa? Lampu-lampunya diterangkan, pengelolanya diberikan peningkatan swastarsanya yang memiliki sebagai internal security-nya. Sering saya katakan Bapak dan sekalian, sebagai contoh di lapangan sepak bola saja, aturan FIFA itu tidak boleh ada polisi masuk di lapangan. Artinya apa? Peraturan terhadap pertandingan sepak bola itu tidak memerlukan di dalam itu kehadiran petugas kepolisian yang katanya menakutkan, kecuali apabila terjadi situasi yang chaos. Chaos itu artinya keributan yang besar, itu baru polisi begitu. Tapi selama situasi masih dikatakan wajar-wajar saja, kehadiran polisi di lapangan sepak bola, terutama di dalamnya tidak boleh. Kita harus menghormati internal security-nya, sebenarnya yang memang memiliki tugas untuk mengamankan jalannya pertandingan yang tentunya dengan melihat penonton yang sedang menonton, sebenarnya kita membelakangi pertandingan. Itulah peran daripada tugas internal security. Demikian juga di tempat wisata. Kami berharap nanti rekan-rekan sekalian, stakeholder yang terkait bisa memberikan masukan dan bisa mengingatkan kepada pengelolanya agar ditingkatkan petugas-petugas keamanan internal itu. Jangan sampai buat izin hiburan tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan sendiri. Itulah yang menjadikan satu permasalahan utama. Jangan sampai nanti ada konser LO-nya tidak bisa menghadirkan transmiternya. Itu tidak boleh. Konser tanggung jawab EO menggelar keamanannya, ada jasa keamanan silakan dipesan bodyguard itu dari situ. Kami ada di luar, kami tidak boleh di dalam. Itu bentuk etika keamanan. Termasuk di mall, jangan sampai polisi keluyuran di mall. Polisi keluyuran itu di luar area mall. Yang di dalam mall itu security-nya. Itulah bentuk pengamanan swakarsa Bapak dan sekalian. Tolong bisa dipahami. Dengan demikian profesional tugas-tugas pengamanan itu dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan kita mengetahui tempat-tempat yang harus menjadi objek pengamanan kita rapat lintas sektoral ini bisa saling mengingatkan sejauh mana peran Bapak dan sekalian dengan tugas pokok yang melekat bisa mengimplementasikan sebagaimana amanah tanggung jawab yang ada pada diri kita masing-masing. Yang terakhir adalah jalur utama menuju tempat ibadah. Seperti saya katakan, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Saya tidak mau melihat pada tahun ini ada temuan-temuan kelompok-kelompok tertentu yang menghalang-halangi rekan-rekan kita untuk tidak melakukan ibadah, salah satunya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, pemblokiran akses menuju tempat ibadah. Kita semua beragama, Bapak dan sekalian. Oleh karena itu kita harus saling menjaga keutuhan bangsa kita ini melalui rukunan umat beragama. Oleh karena itu, karena dalam setiap tahunnya perayaan Natal menjadi isu, jadikan salah satu pengamatan kita agar kiranya rekan-rekan kita yang beragama Kristen dan Katolik mendapatkan satu akses kebebasan. Tolong betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian masyarakat yang menjalankan ibadah, kami berharap bisa saling toleransi menggelar kegiatannya, dan demikian bisa saling menjaga keutuhan masing-masing pihak. Sebagai contoh, tentunya dengan melihat
kegiatan tempat, kita kembali lagi pada sasaran yang adalah barang. Karena barang ini bagian daripada alat utama dalam melakukan aksi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, tentunya kendaraan umum, alat transportasi utama bagi rekan-rekan kita yang akan menggelar perayaan maupun wisata. Dengan kita menggunakan rasa hormat, tolong petugas keamanan dalam hal ini kepolisian, lalu lintas maupun di Bandung yang berserta lainnya, dengan dinas perhubungan yang memiliki otorisasi di bidang itu, tolong diingatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan apabila mengetahui dan menduga adanya barang-barang yang dilarang dalam tas tersebut. Silakan Pak Kabak, Kaskulantas, Kadis Perhubungan berkoordinasi, kita tingkatkan sebelum hari raya KMID dengan pemeriksaan kendaraan, tentunya dengan sasaran adalah barang-barang yang berbahaya. Dengan demikian ini akan mengurangi kesempatan oknum-oknum untuk melakukan perbuatan jahatnya. Demikian juga barang yang menyertai baik senpi, sajam, bahan peledak. Inilah barang-barang yang masih sering kita jumpai di lingkungan masyarakat, terutama senpi, sajam, yang menjadikan satu budaya masyarakat kita atau beton yang menambahkan sejauh mana ukuran-ukuran yang diperbolehkan diperjualbelikan. Dengan demikian ketika ada kegiatan penertiban, kita bisa memberikan legal standingnya, dasar hukumnya tentang larangan-larangan atas menjual belikan petasan yang mengandung bahan peledak dan berbahaya. Tolong itu betul-betul dicermati bersama-sama. Yang berikut Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya miras narkoba obat-obatan terlarang di Kota Palembang ini tinggi. Sekali lagi tolong para Kapolsek, Satpol PP maupun anggotanya, apabila menjumpai informasi adanya warung-warung yang menjual uak-uak atau miras, tolong tanpa diperintahkan sudah ada action. Tugas saya itu harus menertibkan. Jangan sampai penjualan uak miras ini berdampak kepada satu peristiwa pidana yang sering terjadi di bawah jembatan Ampera. Kemarin saya temui beberapa pedagang, beberapa oknum masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang tentunya kurang terpuji. Dengan yang pertama menempatkan warung-warung tua yang dilarang, kemudian menempatkan sarana jalan sebagai tempat parkir secara permanen. Dengan demikian menjadikan satu pendapatan baru bagi oknum tersebut untuk memungut masyarakat dalam kepentingannya. Karena di tempat itu kan rentan dengan pasar, banyak warung-warung, banyak tempat parkir-parkir liar, akses jalan ditutup, yang pada akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Tolong betul-betul bisa dicermati dengan sebaik-baiknya. Barang-barang lain yang berbahaya kemudian menjadi satu perhatian kita bersama-sama, Bapak dan sekalian. Masih banyak hal-hal yang sering kita jumpai, yang kadang-kadang kita tidak tahu manfaatnya, namun ketika kita menemukan benda tersebut, menjadikan satu peluang untuk melakukan aksi kejahatan atas rencana yang dilaksanakan. Bapak dan teman yang saya hormati, tentunya dengan kita sudah bisa melihat
beberapa objek-objek dari perhatian kita mulai dari kegiatan, tempat, maupun barang, lain tentang manusianya. Mana manusianya yang harus menjadi perhatian kita untuk menjadikan objek pengamanan yang menjadikan prioritas kita dalam melakukan kegiatan operasi ini. Yang pertama tentunya akhir Desember atau bulan Desember itu identik dengan Natal. Oleh karena itu saya berharap perhatian kita semua bisa menjadi rekan-rekan kita umat Kristiani, baik itu Kristen maupun Katolik, menjalankan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan hari atau waktu yang telah ditentukan. Karena bulan Desember ini identik dengan perayaan Natal. Oleh karena itu, kami berharap rekan-rekan bisa mendukung kita semua dalam memberikan kebebasan, memberikan toleransi sepenuhnya kepada rekan-rekan kita yang akan menggelar ibadah baik di rumah maupun di tempat ibadah lainnya maupun di gereja. Demikian juga kegiatan perayaan tahun baru. Tolong betul-betul ini bisa menjadi perhatian kita semua. Saya selaku pembina Kamtipas tentunya akan menjamin keutuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, baik masyarakat yang akan menggelar kegiatan perayaan tahun baru. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang terukur. Sebagai contoh, apabila nanti perayaan tahun baru, pusat-pusatnya adalah di spot-spot tertentu. Sebagai contoh, di Jembatan Ampera. Tentunya mulai sekarang kita sudah menginformasikan sepanjang Jembatan Ampera tidak boleh ada kekuatan massa yang ada di situ. Tidak boleh ada konsentrasi masyarakat yang ada di situ. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jembatan roboh, masyarakat lompat ke sungai. Itulah kenapa kita melarang konsentrasi massa yang ada di Jembatan Ampera. Namun di pinggir-pinggirannya mungkin diperbolehkan guna untuk bersama-sama itu merayakan tahun baru dengan pesta kembang api yang terukur dengan sebaik-baiknya. Mulai sekarang tolong hal ini diinformasikan, baik melalui pihak-pihak yang ada, baik daripada pemerintah daerah maupun dari kepolisian. Demikian juga diinformasikan bagaimana di akhir tahun ini kondisi cuaca yang dikhawatirkan bisa menimbulkan satu bencana bagi masyarakat yang akan merayakan tahun baru, tentunya pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Kami berharap dari KKP telah menginformasi kepada kami, Pak, tanpa diminta misalnya komunikasi Pak Kapolres, perannya masing-masing sudah tahu, Pak, informasi untuk tanggal 31 Desember mulai jam sekian dan jam sekian prediksinya diperkirakan hujan, jam sekian dan jam diperkirakan tidak hujan, jam sekian diperkirakan ada angin puting beliung. Tolong betul-betul bisa terinformasikan. Dengan demikian kegiatan kepolisian, kegiatan-kegiatan yang lain dihandle oleh teman-teman yang pemangku kepentingan yang ada dapat mendapatkan lebih awal informasi yang ada. Gitu Pak ya, tolong diinformasikan, bisa melalui radio, bisa melalui media sosial yang dimiliki. Dengan demikian informasi yang diterima oleh masyarakat dapat untuk didapatkan. Yang berikut Bapak dan sekalian adalah masyarakat yang masyarakat mudik maupun balik. Tentunya jalur
Kota Palembang bagian luar adalah jalur lintas. Jalur lintas yang notabene menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten. Tolong Bapak dan sekalian pemangku kepentingan, terutama mungkin di sini seandainya ada BPD, diinformasikan kepada rekan-rekan yang ada di provinsi lain. Kenapa demikian? Saya tidak tahu apakah ada pembatasan kendaraan berat yang masuk maupun keluar melalui jalur-jalur yang telah ditentukan. Bukan semata sama berkoordinasi dengan BPD dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel sejauh mana informasi pembatasan kendaraan menjelang libur tahun baru 2024. Seandainya ada menjadikan awal kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, sudah dilarang kok masih ada kendaraan bersumbu besar. Bagaimana upaya kita supaya di daerah Banyuasin maupun Musi Banyuasin yang secara geografis prasarana jalannya itu menjadi penyempitan, mulai daripada jalan tol, jalur Soekarno-Hatta, jalur arteri, begitu masuk di Banyuasin jalurnya sempit, walaupun itu jalan nasional, pasti akan menyebabkan satu permasalahan, kemacetan. Kemacetan tersebut nanti akan bisa bertutup panjang. Apabila memungkinkan kita 10 tahun lalu mengantongi dulu kendaraan-kendaraan berat kecuali sembako, kendaraan yang mengangkut bahan pangan. Dengan demikian kita bisa memberikan ruang kepada rekan-rekan kita yang ada di Banyuasin maupun Musi Banyuasin menggelar kegiatan lalu lintas dan sebaik-baiknya. Ini harus kita pikirkan Bapak dan sekalian, jangan sampai nanti tiba-tiba muncul di berita kita yang kebingungan, seolah kita diam saja, seolah kita yang ada di Palembang tidak memberikan satu respon atas kemungkinan yang sudah diprediksikan bakal akan terjadi. Kita menyiapkan kantong-kantong parkir, mulai dari Bandar Lebar, kemudian di Pondok Kelapa tersebut ada terminal atau jembatan timbang yang memiliki area luas. Demikian juga di daerah Musi juga ada jembatan timbang sebagai sarana sementara menempatkan kendaraan-kendaraannya, atau mungkin yang dari Indralaya yang masukkan dulu ke terminal Kertajaya. Itulah bagian upaya kita bagaimana mempersiapkan apabila kemungkinan yang terjadi itu menjadikan tugas pokok kita. Jangan sampai kita semua terjadi kaget-kagetan. Kita tidak mempersiapkan segala yang mungkin bisa terjadi, yang sudah bisa kita prediksikan, namun kita merasa kebingungan ketika ada netizen yang menyuarakan, kemudian suara dengan tingkat pusat, di tingkat pusat meminta pada kita semuanya kepanasan, kebingungan, terjaga-jaga, yang pada akhirnya kita terkesan tidak siap. Tolong ini sudah mulai diperhitungkan. Dengan demikian kita rapat lintas sektoral ini memiliki manfaat. Bagaimana kita memprediksikan hal-hal yang mungkin terjadi yang menjadikan tanggung jawab kita bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu juga kita perlu mengantisipasi pelaku-pelaku tindak pidana yang sering terjadi. Tolong spot-spot yang sering terjadi
Pemalakan sebagai contoh di BKB, kemudian di masa liburan karena traffic terlalu panjang, menjadikan satu peluang pemalakan itu ada di situ. Tempat-tempat yang lain ditambah ulang. Demikian juga di optimal, di Tugu Pelepah. Sering saya katakan Bapak dan sekalian yang saya hormati, Kasatpol PP tolong diingatkan petugasnya selalu berdiri di Tugu Pelepah. Jangan sampai ada kendaraan itu berhenti di lingkaran bundaran. Tolong itu jadikan satu SOP. Kalau perlu dinas perhubungan diderek secara paksa. Kalau orangnya tidak ada, itu berarti rekan-rekan sudah memiliki satu perhatian bagaimana menjaga ketertiban lalu lintas di kota ini. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, dan kita membiarkan. Sering saya seret di HT tersebut. Tolong anggota lalu lintas, anggota samapta, di pusat-pusat kendaraan yang parkir di sepanjang Tugu Pelepah. Itu akan mengganggu lalu lintas. Selamat datang Pak Biji. Wah, Pak Biji datang. Terima kasih Pak Biji. Selamat datang Pak Biji Wali Kota. Terima kasih. Ini momen yang kami tunggu Pak Biji. Momen yang kami tunggu kenapa? Saya katakan saya tidak ingin rapat lintas sektoral itu hanya dari ini. Makanya tadi saya membuka kepada rekan-rekan ini adalah rapat kita bersama untuk menjaga pertama lingkungan sehingga kegiatan perayaan Natal maupun di bulan tahun baru di kota Palembang dapat aman dan tenang. Baik Pak Dirjen, lanjutkan. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap para pelaku kejahatan. Tadi sering saya katakan spot-spot yang menjadi perhatian kita selama ini adalah masalah pemerasan, pemalakan, kemudian masalah pembegalan yang menjadikan perhatian kita menghancur-hancuri kota Palembang. Tadi depan sudah saya katakan bahwa rekan-rekan memangku kepentingan yang memiliki peran masing-masing, misalnya sebagai contoh pertimbang selalu patroli di mana penerangan jalan umum yang sering mati. Tolong itu selalu sudah menjadikan SOP-nya. Ada petugas yang patroli setiap maghrib, mana ya jalan yang mati ya. Demi Tuhan, sering saya marah itu petugas penjagaan saya kalau di depan rumah saya mati. Tak bilang, kok kamu diam saja sih? Kamu kan bisa lapor ke polsek, Pak, tolong tiket pertintannya di depan di dunia, Pak. Bapak-bapak dan bapak yang saya hormati, ini hal yang sepele namun sering terjadi. Tolong ini menjadi tugas kita bersama-sama guna mencegah terjadinya kriminalitas. Tadi saya katakan di Tugu Pelepah, di masa lingkungan, di BKB, kemudian di Demak yang sering terjadi pemalakan. Tolong anggota polisi dihidupkan itu gulai petrolnya, gunanya gulai petrol itu sebagai efek deteren. Dengan dihidupkannya pelaku rotator tersebut,
Harapannya oknum masyarakat yang akan melakukan kejahatan itu akan dengan sendirinya menghindari perbuatan akan dilaksanakan. Dengan demikian kesempatannya tidak ada. Oleh karena itu, pada anggota kepolisian, Satpol PP maupun instansi terkait ketika malam hari tolong betul-betul dilaksanakan kegiatan patroli dengan sebaik-baiknya. Gunakan baju yang bisa dilihat mulai petrol dengan kemejanya rompi yang ada spotlightnya. Tujuannya supaya tahu itu ada spotlight, ternyata ada tugas polisi. Jangan sampai tadi di tempat gelap langsungnya lemah-lemah mulai petrol yang memalukan. Kalau para kapolsek dilihat, dicek kendaraannya sebelum kegiatan operasi ini. Kalau yang namanya patroli itu berarti rotator depan belakang itu dihidupkan semua. Kalau ngawal baru belakangnya dimatikan supaya tidak silau. Tolong diingat-ingat rekan-rekan sekalian. Sering saya lihat patroli kalau belakangnya dimatikan berarti dia tidak tahu manfaatnya. Tidak pernah mengecek bulan petrolnya itu hidup enggak. Kalau yang namanya patroli itu bulan petrol itu dihidupkan semua. Sekali lagi supaya sebagai tanda dan memberikan efek deteren kepada pelaku kejahatan. Oh, ada petugas polisi. Kemudian patrolnya jangan cepat-cepat. Yang namanya patroli itu pelan-pelan. Dilihat kayak di film-film dulu. Jadi kadang-kadang itu saya gimana ya? Kadang-kadang selalu saya mengingatkan bahwa profesional dikitlah kalau patroli itu. Kayak di film-film itu kadang-kadang jalan yang nyapa orang. Jangan itu jadikan sesuatu yang mau jangan. Itu sudah SOP kita. Jalan kaki, berhenti sebentar, sambangi, malah dilihat. Dan rekan-rekan harus bisa mengingatkan pada anggota itu loh, yang namanya profesional itu begitu. Patrolnya pelan-pelan, jangan kayak kejar maling, cepat sekali, gimana sih? Patroli itu cepat-cepat. Ya, jadi tolong rekan-rekan pemangku kepentingan yang mengemban tersebut betul-betul dimahami maknanya. Kegiatan-kegiatan pencegahan untuk menekan aksi kriminalitas. Siang hari tolong di masa lingkungan sudah ada pos lalu lintas, ada polsek, dikasih tahu spot-spotnya mana yang sering orang-orang berdiri, diusirin. Jangan menunggu kejadian dulu baru viral, jangan. Kalau ada melihat pas jalan diusirin, kamu pergi sana. Jangan sampai kelihatan lagi ya kamu para tukang ngamen itu ada di tempat-tempat tersebut. Ditunggu pelupas, tolong sekali lagi rawan kecelakaan tidak ada kendaraan yang berhenti di sepanjang lingkaran tubuh tersebut. Di BKP sudah bagus, saya terima kasih. Kasasa Mata sudah rutin menggelar patrolinya. Makanya saya katakan Pak Kasat hilangkan terus itu sudah dengan SOP-nya. Sebagai jawaban pada pimpinan, tidak ada pemalakan di BKP yang dulu konon sering terjadi aksi pemalakan. Tolong Satpol PP ikutin. Ya, tolong sekali lagi diikutin Pak. Jangan malas. Nggak keren lah, orang malas itu nggak keren kan. Saya tuh bingung kadang-kadang. Susah sekali kita mengingatkan untuk membantu orang. Jadi kalau ada pimpinan baru sibuk. Tapi kalau nggak ada pimpinan, kesadarannya kurang. Saya bingung saya. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, tolong timbulkan niat. Kita ingin memberikan yang terbaik, minimal menegur, minimal mengingatkan. Hidup kita itu barokah apabila mensinya itu muncul dari diri sendiri, bukan karena pimpinan. Makanya saya paling nggak suka melihat orang-orang yang sibuk kalau nggak pimpinan yang saja memang nggak suka. Karena biasanya orang-orang itu oportunis. Kalau ada pimpinan harus sibuk. Kalau nggak ada, katanya ya semuanya.
Itu bukan profil kita. Ditolong rekan kalian niatkan pekerjaan itu dengan kesadaran, bukan karena semata-mata hanya untuk lip service maupun hanya menghabiskan anggaran saja, tapi kalau dilihat kemanfaatan. Bapak dan sekalian yang saya hormati, mohon maaf Pak PJ, tadi kami sudah cukup panjang mengupas ini dari mulai kegiatan yang ada hingga objek orang yang harus kita amankan. Karena sejatinya inilah nafas daripada kegiatan rapat lintas sektoral ini, menghadirkan pihak-pihak. Di sini ada dari BMKG yang selalu menginformasikan terhadap kondisi cuaca yang ada dalam rangka mendukung kegiatan kita mulai pada Natal dan Tahun Baru. Seandainya ada hujan deras, angin puting beliung pada saat malam tahun baru pergantian tahun diinformasikan Pak. Dengan demikian masyarakat yang akan merayakan bisa tahu sejauh mana resiko-resiko yang akan dihadapi sebelumnya. Demikian juga ada dari BPJM, kami berharap bisa ikut mengawal jalannya infrastruktur yang ada di sini Pak. Dengan demikian mengurangi resiko-resiko yang terjadi, salah satunya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang tidak mendukung. Demikian juga BPTD tolong kami sampaikan, mungkin belum diundang Lukas Lantas dikoordinasikan secara sendiri karena ini sangat penting atas kelancaran mudik dan balik selama libur tahun 2024-2025. Jangan sampai nanti terjadi kemacetan di daerah lain, Palembang yang disalahkan, seolah kita tinggal diam saja, tidak pernah melakukan penyekatan perbantuan dalam upaya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kemacetan yang ada di Banyuasin maupun Musi Banyuasin. Kenapa demikian? Karena di dua kabupaten tersebut adalah posisi bottleneck, di mana jalan itu terjadi penyempitan. Jalan tol, jalan arteri kota Palembang sangat luas. Namun begitu masuk ke Talang Kelapa, terjadi penyempitan, terjadi berbagai macam banyak kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan satu kemacetan. Jangan sampai ini viral dan kita bingung. Demikian juga rekan-rekan Dinas Perhubungan tolong disiagakan kendaraan beratnya. Kalau perlu Pak diperbanyak itu derek-dereknya itu. Saya ingin kota Palembang itu sama-sama tertib. Parkir sembarangan, mungkin buat perdanya dirumuskan di derek denda. Sering saya katakan di depan Polrestabes ini, seingatkan sama anggota saya, rambu lalu lintas adalah sebagai sarana kehadiran negara. Di situ dilarang parkir. Tapi ternyata kenapa banyak kendaraan yang parkir kita diam saja. Yang saya marah anggota saya, berarti kami tidak tahu maknanya rambu-rambu. Kalau ada kendaraan yang parkir ditilang, ditindak, diberikan contoh. Itu loh ada rambu-rambu kosong tambang saya didiamkan saja. Tolong hal yang sama kepada instansi terkait, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang memiliki kewenangan Pak, supaya kota Palembang itu tertib. Jangan kita biarkan saja seolah biasa saja. Ketika kita melakukan itu berarti sejak itulah permasalahan terjadi. Namun kalau ketika itu menjadi satu perhatian kita, berarti pelan-pelan kita akan bisa mengikis daripada permasalahan yang akan terjadi. Dari PPN kita tolong Pak, jangan sampai ada pemandangan dulu rekan-rekan yang menjalankan ibadah betul-betul diberikan perhatian. Demikian juga apabila ada badai, tolong petugasnya bisa mudah diakses. Dengan demikian posko keamanan ini yang namanya di Pakabakot itu sudah ada semua kontak personnya yang bisa dihubungi. Patroli Pak, jadi listrik pagi daerah sini. Petugas yang patroli menghubungi posko, menghubungi petugas PLN, penyebabnya apa? Inilah gunanya posko itu.
Dengan demikian petugas PLN sudah siap, anggota yang dihubungi juga bisa langsung memberikan penjelasan sudah menghubungi petugasnya. Rekan-rekan di pariwisata tolong tingkatkan rekan-rekan kita yang owner itu supaya bisa merekayasa lalu lintasnya. Jangan sampai kegiatannya hanya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Tadi saya katakan sebagai contoh Opimol itu Banyuasin, tapi dampaknya di kota Palembang, kemacetannya. Bagaimana menggerakkan ownernya itu supaya berubah pintu akses mallnya melalui belakang dengan demikian sedikit berputar yang pada akhirnya tidak mengganggu kemacetan di situ. Pintu keluarnya baru di depan. Dengan demikian kendaraan yang keluar itu cepat menghilang. Tolong pemikiran-pemikiran ini disampaikan kepada masing-masing ownernya, owner mall, supaya tahu perbantuan dalam rangka kelancaran lalu lintasnya. Tadi Pak PJ saya katakan di PTC itu ada 2 jalur yang membuat macet, satu flyover, demikian juga dari bawahnya, kemudian dari Setuju Putih ada keluar masuk kendaraan. Satu sisi di PTC juga ada pintu masuknya. Semua akan ketemu pada satu titik yang menyebabkan kemacetan hingga flyover. Flyover itu kalau beban berat berbahaya, bisa menyebabkan flyover runtuh. Tolong ini beda satu pemikiran. Bagaimana rekan-rekan yang berkepentingan, oh iya, saya dinas ini karena sering mau itu berhubungan dengan saya, akan saya perintahkan maunya untuk merubah pintu keluar masuknya. Tentunya dengan tadi ulasan-ulasan mulai daripada kegiatan, tempat, barang dan orang ini sudah mewakili kita untuk mendapatkan satu gambaran bagaimana orang beberapa dan usaha itu akan melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya. Paparan saya cukup satu slide saja, cukup satu slide ditambah kekuatannya, kata Bapak, kekuatan yang akan kita gelar. Tentunya dengan beberapa tempat-tempat yang tadi kami sebutkan tadi, juga yang melampiri daripada paparan ini, yang mungkin secara detailnya dari tahun ke tahun sudah sering kita saksikan bersama-sama permasalahan yang ada di kota Palembang. Bapak dan Saudara yang saya hormati, saya lagi terima kasih atas kehadirannya. Tugas kita tahun ini semakin lebih ringan seiring dengan pilkada yang sudah kita bisa hantarkan dengan kondisi aman, lancar dan kondusif. Tentunya dengan modal tersebut menjadikan satu kekuatan kita untuk melangkah ke depan menjadi lebih cepat speednya di dalam rangka untuk menjawab daripada harapan masyarakat Kota Palembang. Demikian Bapak dan Saudara yang saya hormati, paparan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, setelah ini tolong para stakeholder berkoordinasi dengan sebaik-baiknya, khususnya nanti Pak Kapolres dalam waktu dekat perayaan ibadah betul-betul didatakan gereja-gereja mana yang akan menggelar hari-harinya apa saja. Tolong masing-masing Kapolsek mendata secara mandiri selain data yang akan diberikan dari Polrestabes, karena para Kapolsek yang mengetahui di mana tempat ibadah, di mana kegiatan jadwal yang akan berlangsung. Dengan demikian nanti bisa dimenjengkan kekuatan yang akan diturunkan catatan pusat dari Pak Kapolres dalam memberikan perbantuan kekuatan yang akan melakukan pengamanan. Demikian juga yang mewakili umat Nasrani baik Kristen maupun Katolik, Pak Pangun. Saya Pak Pangun siapa ya? Pak Pangun. Nah, ini tolong Pak Kapolres koordinasi dengan keuskupan maupun teman-teman
yang mengawali kegiatan ibadah untuk umat Kristen, karena para Kristen dan Katolik tentunya timing ibadahnya berbeda-beda. Oleh karena itu betul-betul para Bangkok dibantu oleh para Kapolsek segera mendatangkan jadwal kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan. Demikian juga tempat-tempat yang nantinya menjadikan spot-spot perayaan tahun baru, baik itu tempat yang terbuka maupun tertutup di hotel-hotel, bisa menjadikan pemetaan rekan-rekan sekalian. Dengan demikian informasi secara cepat dapat kita dapatkan dan kita bisa memberikan bantuan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan stakeholder yang lainnya tolong betul-betul dicermati kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ini sudah menjadikan satu kegiatan rutinitas, namun demikian tidak ada salahnya kami selalu mengingatkan guna memperbaiki kualitas bentuk kegiatan pengamanan yang akan kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak dan sekalian yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada perbuatan kata yang kurang berkenan khususnya dalam menyambutkan kegiatan ini. Kami berharap kegiatan lintas sektoral ini bisa dimaknai dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar seremonial tanpa kita bisa memahami hakikat daripada tugas-tugas ke depan yang pada akhirnya kita dapat memberikan perbantuan ke masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjalankan amanah tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merahmati dan memberikan dan mendatangkan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Amin. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Palembang, Dr. C.K. Firgo Wanca, SSDPNE. Kepada Bapak disilakan. Gambarnya? Gambarnya? Sudah pas ya? Tadi itu bro. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Aryo, Pak Kapolres Tabes. Yang kami hormati Pak Ketua DPD Kota Palembang, Pak Yubri, Pak Hasim. Terima kasih Pak dari kasih barang bukti dari Pak Rian Sani, Suanda dan Negeri, terima kasih. Pak BMKG, terima kasih. Kepala Basarnas Kota Palembang, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Raja, Tolong Sultong, Wakil Dewan Pak Pilih, para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas sifat kami juga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka koordinasi sektoral Rasulullah Musi 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dari salam Rasul dipersilakan kepada Nabi Muhammad SAW
pada kerabatnya, saudaranya, umatnya sehingga pada jalannya hingga dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Kapolres, Bapak Ibu semua, hadirin beserta rapat, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Kapolres sudah super lengkap. Apa sudah hafal di luar kepala. Kalau saya ini kan baru pendatang baru di Kota Palembang, habis akan support penuh apa yang sudah beliau sampaikan. Cuma ada beberapa penebalan dari saya. Yang pertama mungkin Pak Kapolres, dari pihak kita dari Pemda secara penuh akan mensupport dari seluruh unsurnya, mulai dari Satpol PP, Satpol PP Pak hadir ini Pak, Satpol PP tadi disampaikan Pak Kapolres sudah sekali Pak, nggak keren kayak kalau alasan jangan sampai itu kejadian beneran. Kita cek untuk menyatu timnya dengan tim dari Polres. Terus kita juga punya tim dari Dinas Perhubungan untuk rekayasa jalan seperti sudah disampaikan. Titik-titik yang disampaikan Pak Kapolres sudah jadi poin-poin penting tadi. Yang OP, terus kemudian definisi, titik-titik lain untuk segera panggil ownernya sebelum pelaksanaan rame-rame berjalan. Artinya di titik tertentu apabila memang belum bisa dilaksanakan secara full 100% di untuk selamanya, at least pada perayaan tahun baru itu sudah diimplementasikan. Dinas Perhubungan dikomunikasi dengan Kapolres ya, Kapolres untuk memanggil owner mall tadi, owner dari rapat dan diskusikan ini loh solusi, ini masalahnya, ini solusinya. Nah biasanya yang bisa bikin rekayasa ini untuk Dinas Perhubungan dan Kapolres saya melalui ini. Berikutnya dari Dinas Pariwisata, karena banyak sekali kegiatan pariwisata yang muncul di malam tahun baru. Ini juga perlu kita sinkronisasikan kegiatannya, jangan sampai dia dalam satu titik. Ada crowd yang mungkin akan muncul itu pada yang besar ada di tadi, ada di Kampung Luar, ada juga di Ampera, ada juga di Kopi dan sebagainya. Crowd itu yang perlu kita pecah sebenarnya sehingga tidak pada satu titik. Nah ini mungkin teman-teman dari Dinas Pariwisata nanti harus mengkreat ini menjadi sebaran beberapa kegiatan. Karena dari kita juga melaksanakan beberapa kegiatan Pak Kapolres khususnya di malam tahun baru memang kita juga ada drone show memang dan itu drone show tidak harus nonton dari DKP, bisa nonton juga dari Kawati, bisa juga nonton dari Ampera. Artinya drone-nya tidak harus memang dia take off-nya dari sana, take off-nya dari sekitar ratusan drone yang akan terbang dari sungai Musi, tapi bukan banyak teman-teman di atas diberikan di drone yang bisa kita pecah ke wilayah kampung ya yang kampung Kapitan, terus juga dari Ampera, dari DKP, dan ada juga nanti Pak Kapolres itu juga akan pecah crowd dengan beberapa akan dinaikkan di terus. Jadi kalau mudah-mudahan kita sedang mengkreat sekarang Pak Ketua Dewan kapal Putri Kemanggaran kita itu akan dibuat menjadi musiklus. Nah, kalau musiklus bisa sekitar ratusan orang nanti bisa. Kita akan resmikan itu di malam baru nanti persiapan pertamanya. Konsepnya sedang dibuat sekarang, targetnya tanggal 1 Januari itu sudah bisa launching. Nah berarti setiap hari dia akan dari beberapa kepala yang ini
program ini juga bisa ke sana. Mudah-mudahan bisa ya memecah kerumunan masyarakat. Karena dari sejak zaman saya kecil Pak, memang ya yang namanya tahun baru itu kalau sudah nyebrang, kami kan dari wilayah kampung, wilayah Paju. Jadi kalau sudah nyebrang itu malam tahun baru sampai ke rumahnya jam 8 baru bisa balik karena udah mungkin. Artinya memang sudah titik macetnya sebenarnya sudah terpetakan. Namun seperti Pak Kapolres tadi sampaikan, apakah memungkinkan kita rekayasa? Nah, bagaimana rekayasanya? Ya kalau memang sumber tahu, berarti kita bisa lakukan. Dan maksud saya segera panggil pemilik mal tersebut, kita dapatkan bersama. Artinya dia pun harus mencarikan solusi agar wilayah yang tempatnya juga tidak macet dan wilayah itu tidak akan nyaman ketika macet. Dan untuk teman-teman yang beribadah, teman-teman yang beribadah juga memastikan mereka bisa nyaman beribadah. Jangan sampai gara-gara macam-macam teman yang beribadah seperti beribadah. Mungkin nanti saya juga akan tinjau beberapa detik nanti untuk memastikan teman-teman beribadah dengan tenang. Dan sebelumnya harapannya mungkin kita cek terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya aman dan teman-teman bisa beribadah dengan baik. Untuk teman-teman dari support ini, kita support ada setidaknya ada 42 tim medis, ada 42 ambulans juga disiapkan, ada dari 42 puskesmas dari dinas kesehatan, dari tim nakes kita ada 42 tim. Mudah-mudahan ini bisa disebar di masing-masing kecamatan dan kita mungkin semua harus tahu ketika di wilayah mana untuk menghubungi nomor berapa untuk memastikan dinas kesehatan ini termanfaatkan. Dan sampai judulnya ada tapi mau menghubungi susah. Waktu malam lalu dia sibuk nonton pameran juga gitu. Ujung-ujungnya kita juga nggak bisa memanfaatkan tim kesehatan ini. Ada 150 pengawanan dari Satpol PP kita siapkan, 300 personel lapangan, ada 3 posko pengawanan di titik lokasi, juga standby di daerah untuk dari dinas perhubungan ya. Apabila ada yang jelas bagaimana menghubungi yang belum kita diskusikan dirapatkan dari dinas sektoral ini. Artinya siapapun yang mengetahui duluan, dia juga bisa masuk dalam menyampaikan untuk saudara kita tidak begitu. Jadi di beberapa titik memang ada juga event pasar murah di 9 kecamatan untuk memastikan penanganan inflasi di Kota Palembang. Stok hingga hari ini aman. Dari Bulog mungkin hadir di sini. Stok aman, kita bahkan untuk komunitas beras, minyak goreng, telur, daging, jagung, cabai itu berada pada level yang surplus. Jadi Pak Ketua komunitas kita aman, surplus, insya Allah harga tidak terlalu tinggi. Tapi apabila mereka tidak bisa jalan, ya otomatis dia akan mengurangi jumlah pasokan yang sedikit, itu akan menyebabkan harga naik walaupun sebentar. Setidaknya untuk stok Kota Palembang aman komunitas tersebut. Pada prinsipnya Pak, terus kami siap untuk mensupport seluruh upaya dan saya minta tim dari pemerintah Kota Palembang harus solid. Nanti saya akan juga kumpulkan kembali internal untuk memastikan teman-teman ini baik yang benar siap bekerja dengan sepenuh hati, tidak malas-malasan yang seperti potensi malas-malasan yang sampaikan Pak Kapolres tadi bisa tidak terjadi. Apapun yang dilakukan, keberhasilan pelaksanaan tugas kita pada kali ini adalah kerja bersama. Tidak ada lagi Superman yang sudah mati, Superman dia artinya saya tidak mungkin itu bekerja sendiri, Pak Kapolres yang mungkin bekerja sendiri, itu menghadirkan teman-teman yang diharapkan bisa membuat kegiatan ini bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu, kita hanya
itu bukan masalah benar atau salah atau baik atau buruk, caranya berbagi saja. Ada yang bagian ngeliatin jalan, ada yang cek cuaca dan sebagainya. Untuk itu satu-satunya cara adalah menguatkan itu dengan cara komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita tidak bangun dengan baik, kekuatan sebesar apapun kita tidak akan bisa terformasikan. Untuk itu bangun jaringan komunikasi. Tugas ini bukan tugas Bapak Ibu sendiri, tugas kita semuanya adalah tugas kita semua. Insya Allah dengan kita bersama ini apa kita berkolaborasi, semua tugas yang seperti apapun bisa kita laksanakan dengan bukan sebesar apapun bisa kita pikul dengan seringan-ringannya. Hanya dengan satu kata yaitu kompak. Demikian yang saya sampaikan kepada Allah yang mengampun, kepada Bapak Ibu yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.